Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Jahanan, NIM 2020.01.015. Saya Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5B. Pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan hasil penelitian saya atau observasi saya di rumah makan Nambah Dong. Untuk yang pertama yakni profil rumah makan Nambah Dong. Rumah makan Nambah Dong ini berdiri pada tahun 2013. Dalam kurun waktu kurang lebih sudah hampir berusia 9 tahun. Nah, hal ini tidak terlepas dari lika-liku dalam proses hingga rumah makan Nambah Dong ini dapat berdiri sampai saat ini. Ibu Hajah Mulia merupakan owner atau pemilik usaha kuliner ini. Ya. Usaha ini dibangun dari nol sampai saat ini atas dasar niat dan konsep yang kuat, sehingga rumah makan Nambah Dong dapat berdiri sampai saat ini. Awal mula berdirinya rumah makan Nambah Dong ini bertempat ya, di atas empang yang daerahnya itu di Kampung Sawah, dan rumah makan tersebut masih nyewa ya, bukan milik sendiri. Namun karena ada satu dan lain hal, akhirnya tempat tersebut tidak bisa diperpanjang masa sewanya. Nah, alhamdulillah berpindah tempat dan mendapatkan tempat dan tanah yang lebih luas serta baik dan hak milik sendiri. Rumah makan Nambah Dong ini ya, yang ownernya itu Bu Hajah Mulia, sebelumnya sudah pernah membuka usaha rumah makan di daerah Parung, tepat di Kecamatan Parung, kemudian berpindah ke daerah Cibinong dan Gedung Koni. Lagi-lagi karena jarak yang terlalu jauh, akhirnya Bu Hajah Mulia mempunyai ide untuk membuka rumah makan yang aksesnya dekat dengan tempat tinggalnya, yang sekarang rumah makan tersebut diberi nama Rumah Makan Nambah Dong. Nah, itulah sedikit profil daripada Rumah Makan Nambah Dong. Kemudian lokasi Rumah Makan Nambah Dong. Lokasinya yaitu bertempat di Jalan Haji Mawi, RT 04, RW 01, Desa Warujaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kode pos 16330. Kemudian faktor yang menghambat terjualnya produk atau makanan. Kemarin setelah saya berinteraksi dengan Bu Hajah Mulia, tepatnya itu di hari Kamis tanggal 10 November 2022. Ya. Jadi ujar beliau atau ujar owner, sampai saat ini alhamdulillah respon dari konsumen terhadap menu baru semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Namun ada satu hal yang membuat produk atau makanan tersebut lama terjualnya. Faktor dari perubahan menu tidak tercantumkan di buku daftar menu, sehingga konsumen tidak mengetahuinya. Ya. Namun di sini adanya usaha-usaha yang dilakukan oleh waiters atau pelayan untuk menawarkan menu baru tersebut. Ya. Namun berbicara tentang manusia, pasti tidak luput dari lupa. Maka hal-hal seperti ini terkadang berawal dari tidak tercantumnya menu baru di buku daftar menu, dan waiters atau pelayan yang lupa untuk menawarkan menu baru tersebut kepada konsumen atau pembeli, sehingga hal ini menjadi penghambat terjualnya makanan tersebut. Nah, berbicara tentang rumah makan ya. Rumah makan adalah istilah umum untuk menyebut usaha gastronomi.
yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut, serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya. Meski pada umumnya rumah makan menyajikan makanan di tempat, tetapi ada juga ya beberapa yang menyediakan layanan take out dining eh, dan delivery service sebagai salah satu sebuah bentuk pelayanan kepada konsumennya. Bahkan sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang menyediakan seperti halnya aplikasi GoFood, GrabFood, dan lain sebagainya yang makanan tersebut bisa dipesan secara online, kemudian nanti pihak dari aplikasi tersebut ya mengirimkan makanan kepada si pemesannya. Ya, rumah makan biasanya memiliki spesialis ya dalam jenis makanan yang dihidangkannya. Sebagai contoh yaitu rumah makan Chinese food, kemudian rumah makan Padang, atau ya rumah makan cepat saji, restoran fast ya, food dan lain sebagainya. Sudah banyaklah eh, ciri khas daripada makanan ini apa dan ini apa dan lain sebagainya. Ya. Terutama ya di Indonesia ini banyak sekali makanan-makanan yang memiliki atau eh, makanan tersebut mempunyai ciri khas tersendiri seperti halnya tadi ya. Namun yang pada saat ini saya sampaikan adalah rumah makan nambah dong yang memang condong atau dominan yaitu lebih kepada masakan daripada Jawa Barat atau orang-orang Sunda yang mana makanannya ini adanya sambal, kemudian lalapan ya, ikan asin, pokoknya yang kesunda-sundaan. Seperti halnya ada nasi liwet ya gitu ya. Nah, itulah sedikit penambahan dari saya. Kemudian setelah faktor yang menghambat terjualnya produk makanan, kita berlanjut kepada slide selanjutnya, yaitu tentang modal, kemudian pengeluaran dan pendapatan. Ya, bisa dilihat oleh teman-teman sekalian, berawal dengan modal 50 juta sampai 70 juta. Ya, kini usaha milik Bu Hajah Mulia yang restoran tadi bernama Nambah Dong ya, sudah menghasilkan atau meraup keuntungan-keuntungan. Pada awal merintis ya, rumah makan Nambah Dong ini Bu Hajah Mulia hanya memiliki 10 orang karyawan. Dan sekarang karyawan Bu Hajah Mulia sudah mencapai 40 orang. Ini menunjukkan usaha rumah makan Bu Hajah Mulia mengalami kemajuan atau perkembangan dan pastinya sudah mendapatkan keuntungan yang sudah tidak bisa lagi terhitung. Ya, adapun untuk weekday kurang lebih pendapatan rumah makan Nambah Dong dari hari Senin sampai hari Kamis karena Jumatnya itu libur mendapatkan keuntungan atau penghasilan 10 juta. Adapun untuk weekend kisaran 15 sampai 20 juta. Ya. Dan karyawan mendapatkan hak libur hanya di hari Jumat karena menghormati hari Jumat. Jadi waktunya dipakai untuk beribadah ya. Selain untuk beribadah ya dipakai untuk beristirahat. Adapun pengeluaran untuk membayar supplier kisaran 1,5 juta sampai 3 juta dalam sehari. Jadi misalnya satu hari 10 juta dipotong untuk pembayaran supplier kisaran 1,5 juta sampai 3 juta. Berarti kurang lebih dalam satu hari hasil atau laba bersihnya itu sekitar 7 juta. Ya. Dengan demikian pendapatan omset Ibu Hajah Mulia dalam seminggu di kisaran 75 juta. Ya, itu untuk kotornya. Berarti dalam setahun Bu Hajah Mulia mendapatkan omset 900 juta dalam setahun. Dan itu masih kotor.
karena terpotong oleh biaya supplier ya. Nah, itulah sedikit untuk berbicara modal, kemudian pengeluaran dan pendapatan. Kemudian selanjutnya yaitu motivasi untuk membuka usaha. Setelah saya berkomunikasi dengan ownernya yang bernama Bu Haja Mulia, beliau mengutarakan seseorang apabila ingin membuka usaha di bidang kuliner harus memiliki konsep yang sudah matang dan jangan semaunya. Sebab tidak jarang orang yang mengalami kebangkrutan diakibatkan konsepsi tidak terlalu matang dan juga buka usaha semaunya. Oleh karena itu, kematangan konsep harus sangat-sangat diperhatikan. Kematangan konsep ini cakupannya banyak. Di antaranya adalah sistem gudang yang baik, kemudian masakan apa yang ingin dijual, kemudian target market, titik lokasi buka usahanya, termasuk cita rasanya pun harus diperhatikan. Nah, yang terpenting apa? Ya di sini ya, termasuk cita rasa. Karena seseorang konsumen itu apa ya? Sangat mementingkan cita rasa. Di samping itu juga titik lokasi yang memang betul-betul strategis untuk membuka usaha. Jadi harus dipikirkan secara matang-matang, baik secara ya gudang tadi, kemudian intinya lah konsepsinya harus sebaik mungkin. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian ini ya. Laporan ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan syariah. Di samping itu, dengan adanya penelitian ini saya mendapatkan pelajaran dan pengalaman untuk meneladani sikap yang ditanamkan oleh owner rumah makan Nambah Dong ini. Dan apa saja yang harus disiapkan ketika ingin membuka usaha khususnya di bidang kuliner atau makanan. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu dokumentasi. Di samping kiri, paling kiri itu ownernya dan anaknya, ya. Kemudian di foto kedua itu merupakan foto ketika konsumen menyicipi makanan yang sudah dipesannya. Kemudian yang ketiga yaitu dokumentasi ketika pemesanan makanan atau catering, ya. Jadi bisa untuk menerima catering juga. Kemudian yang keempat, foto yang paling kanan, paling ujung yaitu ketika proses wawancara antara saya dengan ownernya yaitu Bu Hajah Mulia. Ya itulah sedikit yang dapat saya sampaikan terkait dengan hasil penelitian di rumah makan Nambah Dong. Ya. Mudah-mudahan adanya penelitian ini dapat bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya bagi teman-teman yang melihat video ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.